sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Citra Rutmani Purba SPD, peserta Latsar tahun 2022, Angkatan 19, Kelompok 3 dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Kali ini saya akan membedah materi modul kolaboratif yang diampu oleh Ibu Yamnur Mahlia SST MKes, penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas definisi kolaboratif. Kolaboratif adalah wujud kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Dan definisi lain dari kolaborasi pemerintahan menurut Irawan 2017 mengungkapkan bahwa collaborative governance adalah sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Bagaimana nilai ASN kolaboratif? Jawabannya adalah mampu membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya, apa itu kolaboratif dalam pemerintahan? Pada kolaboratif pemerintahan, pemilihan kepemimpinan harus tepat, yaitu yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif harus memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan asesmen tata kelola kolaborasi, yaitu ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Tahapan yang kedua, merencanakan aksi kolaboratif. Dan tahap yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Apa saja indikator perilaku kolaboratif? Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk mendapatkan nilai tambah. Dan yang terakhir adalah menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Bagaimana proses yang dilalui dalam menjalin kolaborasi? Yang pertama adalah trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga adalah komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat adalah pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan terakhir adalah menetapkan outcome antara. Sekarang kita membahas faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi. Ada 5 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Dan keempat adalah strategi manajemen. Dan terakhir, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Selain faktor pendukung, ada juga yang menjadi faktor penghambat kolaborasi antara organisasi pemerintahan. Apa itu? Yang pertama adalah ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dan yang kedua adalah dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi core value kolaboratif yang saya lakukan di unit kerja saya, yaitu SD 102056. Yang pertama, bekerja sama dengan berbagai pihak demi tercapainya tujuan peningkatan kualitas pelayanan di unit
unit kerja saya, yaitu di SD Negeri 102056 Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin. Dan yang kedua adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dan di sini saya juga akan melakukan kontribusi. Contohnya, dalam pelatihan-pelatihan saya akan menjadi narasumber, dan selain itu saya menjalin kerjasama untuk berkontribusi dengan dinas-dinas terkait. Demikianlah penerapan implementasi core value ASN kolaboratif yang saya lakukan di unit kerja saya di SD 102056 Nagur. Semoga bermanfaat. Terima kasih.